Kalian tadi kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau tidak bertanya kepaksa aku kon ngoceh ya ngoceh. Gitu lah. Mungkin ada yang bertanya silakan. Durut aja. Orang saya durut di Ciluru. Tercapang. Ya. Enggak lah. Mungkin ada yang ngawali dulu. Seorang anak itu ditakoni ra enek lho, Saya duluan. Ya. Cik Harun, kan saya mau ngerufok. Monggo. Gimana upaya kita mensikapi? Kita sering dengar bahwa saudara-saudara kita dari SRT ada yang latihan, katakanlah katanya latihan tingkat 2 di swasta. Nah, ada juga yang tingkat 3 swasta. Nah, kalau tingkat 2 swasta, barangkali beberapa waktu yang lalu sempat kita kita atasi lah. Namun demikian kedepannya bagaimana untuk mengatasi hal ini supaya semuanya tetap satu jalur desa sate. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Terima kasih. Apa ditanyakan oleh Mas Harun itu sebetulnya kalau yang tanya Mas Harun saya heran. Tapi kalau tanya saudara-saudara saya tidak heran. Terpaksa saya membongkar sejarah. Tapi sebetulnya sejarah itu nggak patut saya bongkar. Karena menyangkut seseorang. Nah, menyangkut seseorang bagi saya itu tabu. Karena hukum desa terate orang itu katakan bahasa Jawa dadi wong aja sok gawen salaupen. Jahil mutakir iri dengki. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Karena pas saya kalau saudara omongkan, saudara benci saya, ngelelek saya, ya, saya hanya tertawa saja dalam batin mesem tok ae. Justru kalau saudara diem, kalau saya salah, saya nangis diri saya. Nah kalau saya suruh bongkar cerita ini, saya harus bongkar dulu, zaman dulu. Nah, menyikapinya tergantung saudara sekalian. Kalau saya suruh bongkar zaman dulu, ya percaya tidak itu harus dilaksanakan. Kalau saya jangan gini dan gini, saudara tidak ngerti malah susah aku. Kalau saudara mengizinkan jadi nek dosa wong loro padha dosane. Sing ngrungokne karo sing ngomong iki padha dosane. Sing nyokok karo sing duwe oleh duwe saka iki padha dosane. Mlebu penjara gitu. Ya piye potak bungar kabeh. Ya kadung. Lho. Iya, dosane tanggung loro ya. Mungkin ini Mas Hadi, kalau kita takut dosanya ya solusinya aja. Solusinya itu kalau ndak ngerti tetap tumbuh. Jadi kutil ora dikilangi akarnya muncul kutil-kutil neh. Gini saudara sekalian, esaterate itu aslinya badan wadak kok. Kalau saudara pikir orang yang lepas dari esa itu orang perjuangan, wong sing perjuangan itu ndak akan mikir toto batin, enenge wani. Saya ndak perlu nyebutkan beliau-beliaunya.
Kita ini lahir dari seorang perjuangan. Lahir dari orang, kalau sekarang itu orang politik. Bukan kita lahir dari orang peguron. Itu bukan. Saya tidak cerita penuh, tapi saudara bisa nangkap. Kalau saudara minta tunjukkan, wongnya tak tunjuk nih. Hampir seluruh orang Ternate itu orang perjuangan. Tokoh Indonesia Muda, tokoh ini, tokoh ini. Saudara bayangkan tahun 22. Ini orang perjuangan. Lah nek perjuangan gitu, belajar pencake apa? Mun ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini toto lahir ya, toto batinnya ndak. Saya bisa menerima itu. Orang toto batin itu tetap belajar. Di kala itu pasti orang-orangnya itu wong Minandito. Tapi orang yang mendirikan Ternate itu orang tokoh-tokoh perjuangan. Tokoh ya partai ini. Mengapa tokoh perjuangan? Lah dia keluar masuk bui kok. Ki Ageng Suradera tidak karena dia orang pegawai pemerintah dan tidak mengadakan perlawanan. Hanya orang-orang yang lepas dari SA itu, termasuk SAO, ya SAPSC berubah nama jadi Ternate. Di Bandung adanya Korban Dunia, di Jakarta ada SA Cempaka Putih. Nah, 2 SA di Bandung, di Jakarta itu hilang tak berbekas. SAO di Semarang sekarang berubah menjadi PDSA. SAPSC menjadi SA Ternate. Ini cikal bakal itu. Lahirlah Mas Imam, belajar ke Pak Irsad, di mana oleh Pak Irsad diberi senam, diberi jurus yang disempurnakan, yang dikatakan jurus baru. Jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama. Lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokerto, Solo, dan Jogja yang banyak. Sedangkan Mas Imam lahir dari Madiun. Lah Pak Irsad itu tokoh teknik. Lah Mas Imam itu lahir memang masih badan wadak. Setelah beliau latihan di SA Ternate muncul, beliau mempelajari, loh, mengapa yang dikenal kok hanya SA, kok SA Ternate tidak? Nah, SA Ternate karena keluar itu orang kecil, menggunakan uang mahar itu uang ketengan. Ketengan itu masalah kelompok-kelompok masyarakat kecil, sedangkan SA sendiri dianggap kelompok masyarakat besar. Wong sing ngerti ki ya, SA Ternate ini ngerti nih gelut. Lah beliau ini terkenal orang tukang gelut. Jadi SA Ternate gelutan, nemen nenek tukang gelut yo, karena lahirnya yo saka tukang gelut. Ini zaman perjuangan. Munculnya Mas Imam dan anak didik, beliau bersikeras SA Ternate harus lebih dari SA Winongo. Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta. Pak Rahmat orang SA itu nangis. Mengapa saya menemukan SA kok di SA Ternate? Lah saya mengatakan gitu, karena masih mampu badan wadak belajar SA, 1, 2, 3 belajar karena badan wadak. Tapi batinianya itu belajar pada SA. Belajar pada SA, belajar pada
Pak D-nya. Karena Ki Ageng Surojoyo itu kalau sekarang katakan medit. Esa itu tidak ada yang diteruskan sebagai tingkat 3 tidak ada. Terbatas sampai tingkat 2. Lah, tetangga saya namanya Pak Marto, beliau manggil saya, tidak ngerti ya dia itu murid Esa, ya beliau yang diwenangkan ngesahkan, tapi tidak seperti Esa Terati berbondong-bondong mengesahkan. Beliau sangat teliti. Sampai bukunya ditinggalkan sama saya, sampai beliau meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun dari Esa itu diajari sampai tingkat 3. Lho sedangkan Esa ora enek lho, kok Esa Terati muni tingkat 3. Kuwi metu saka ndi? Nek tingkat 30 dari sipit enek. Papat. Ini sejarahnya begitu. Banyak orang memungut tingkat 3 ya. Itu badan padat. Tapi toto batine ora enek-enek iki ngarang dhewe. Saya mengetahui persis. Pada saat disahkan tingkat 3, almarhum Pak Batini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau masih imam sendiri dalam ruangan itu. Yang nggak boleh, nggak bisa itu batiniahnya. Karena batiniahnya itu kalau mau mlebu dadi tingkat 3, paribasane nganti nesu malah diguyu. Isine mung mesem. Nek nesu itu lahiriah. Tapi nek dimusuhi, mesem ngesakne sing musuhi. Apa kuat kowe? Ya tanteni sesuk apa semben dhisik kowe apa aku, sing bener kowe apa aku. Lah sing lakoni tingkat 3 ngono ki sapa angel? Ora berbondong-bondong tingkat 3 sak loro. Lah kok gak wani ngadepi aku. Lho nek wani ngadepi aku tingkat 3 kaya apa tingkat 3mu? Mbak Abu Siai. Wah ini masak kelabang untuk ini, untuk tingkat 3. Ya kelabang apa? Lihat ini kelabang. Jadi kalau saudara sekalian dikecoh oleh orang-orang itu, mau tingkat 2 oleh orang itu, wong kuwi golek duit. Lho nek dhewe tingkat 2, tingkat 3 bener, uripe kaya apa? Wong sing nyebarke ini dan kemudian apalagi tingkat 3. Lho uripe kaya apa karo masyarakat kaya apa? Padahal orang tingkat 2 itu mampu menjadi katakan itu bukan hanya telukur, jadi panutan siapapun di lingkungannya. Lho apalagi tingkat 3. Logikanya itu ketolong itu aja. Kalau saudara belajar delok dulu biologinya orang ini, sejarah hidupnya dan jadi apa itu. Orang belajar di Esa Terati ya, atau belajar apapun, masuk apapun, pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya. Kemudian kehidupan pribadinya orang itu. Kemudian tujuannya apa menjadi sasaran ilmunya. Itu orang masuk Esa Terati tidak ngerti sasaran tujuannya. Lho ngopo mlebu Esa Terati? Saudara masuk Esa Terati itu sejarah di Esa Terati. Lho nek ngono aku ra melu. Mau aku. Karena sejarah ini mendasari daripada organisasi itu. Saya bangga biarpun katakan itu Esa Terati orang murtad, ya. Kalau dulu dikatakan SAM, kalau orang Terati mengatakan Esa Muda. Tapi Winongo golongane wong pencak Esa murtad. Tapi golongane Winongo yang politik Esa merah.
Ini betul semua. Dan dikatakan orang Hezatrati itu kelompok Kiai, enggak. Justru munculnya Mas Imam itu yang menyelamatkan Hezatrati. Surabaya merah, Mojokerto merah, Solo merah, terus Jogja merah. Lo kalau Mas Wadi tahu lo, aku sih urip, wong-wong iki urip kabeh. Muncullah Mas Imam sebagai murid, katakan itu Pak Irsad, menyelamatkan Hezatrati itu tidak kelompok merah, tapi kelompok yang penuh dengan kearifan kebijakan yang bisa ngayomi masyarakat. Itu tujuan Hezatrati ada. Pencaksilat itu katakan hanya untuk membetengi dalam kumpulan ini. Tidak ada Hezatrati diwarai benci karo wong, apalagi benci sama orang Hezatrati. Itu tidak. Apa terjadi? Itu terjadi, kita akui. Sebabnya apa? Sebabnya sombongnya wong terati. Rumangsa bolone akeh, rumangsa pencak hebat, ya. Tapi tanpa sadar orang Hezatrati menjadi sombong, sehingga melupakan kearifan kebijakan dan tujuan Hezatrati yang sebenarnya. Ini waktu pertama kali murid hanya sedikit, yang disahkan hanya 8 orang, tapi dengan penuh keyakinan Hezatrati akan besar, karena suntian dari Mas Imam itu sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya. Mas Imam itu jarang bicara, tapi saya ingat didikan yang mengatakan nulato Nabi nu nulato pemimpin nu nek gue yang apik. Karena beliau mengumandangkan, dan orang yang pemberani, tidak ada orang yang berani menghadapi Kiai Sewulan itu diacok rata dia tembak laka-laka itu. Tapi beliau yang kecil tinggi berani melayan. Itulah baru diakui oleh orang Hezatrati bahwa namanya Imam Gus Semangat yang secara almarhum menjadi tokoh Hezatrati. Diwujudkan tahun 63 dalam game Emerging Forces itu, Ganevo. Mulai saat itulah Hezatrati dipercayakan pada Mas Imam itu. Jadi tidak ada orang tingkat loro swasta, tingkat siji swasta ya. Wong golek duit kok mbok rojongi. Iya disikatai ini aku. Enggak kena ditoto kon minggir disikat. Karena Pak Hezatrati itu lembaga atau organisasi yang bertumbuh pada pendidikan. Pendidikan yang katakan itu kalau di sekolahan lahiriah, pendidikan yang mengarah kepada batiniah. Ilmunya kalau dulu ilmu kebatinan, nah, karena dikonotasikan itu masuk aliran kepercayaan, maka ilmu batin itu sebenarnya ilmu yang ngomong aweh reseping ati. Jadi wong Hezatrati kumpul ini seneng. Saya datang ke sini seneng. Karena apa? Tidak organisatoris, saya seneng. Itulah Hezatrati. Mesine ketua umum datang, ini pesawate, ini gini, yo ora budal-budal dewe, nek mulai ninggali, gitu. Ini Hezatrati, jadi jangan pasal, lah gue golek sing aneh-aneh, nek perlu golek iso ngilang ra iso balik, ngono lho. Itu sejarahnya, Mas. Yang membangkang Hezatrati itu munculnya Mas Imam almarhum. Ya ada
lain-lain daerah. Tapi sekarang bareng wis gede nyuap iki bener tingkat turu iki lihat masyaallah anak buah bibit gitu ini. Tapi kalau saudara ingin belajar silakan. Saya tidak ngelarang hak seseorang. Tapi itu bukan ajaran Esa Terati. Wong jadi warga aja sebetulnya sulit. Kalau dulu betul-betul ditanting nek apik, disakesik baru dilatih. Ya mesti aja apik sih. Kalau zaman dulu mantri polisi ke atas kok. Lah sekarang, golongan mau popo dilatih, dikumpulin nek saksi terus nuntut. Kita ini kalau mau ngakoni ya saya, ya mungkin saudara sekalian tidak, ya kan? Enengi munjalu, eneng Esa Terati orang nek sing ngerti. Saya termasuk orang ngerti. Saya salik nek sadar karo bareng, nek orang sadar karuane padha barengi. Gitu. Jadi itulah Esa Terati itu. Kalau saya, saudara mau belajar tingkat lurus, silakan, tingkat telu silakan, tingkat 5 silakan, tapi mlebu ning kalangan Esa Terati ndak. PN dhewe. PPN yuk, PPN dhewe. Ndak apa-apa. Anda belajar mama beling, ya silakan. Gitu. Belajar buat dibaca ora cerdas, ya silakan. Esa Terati itu hanya memberi pelajaran keluhuran budi, bukan memberi pelajaran yang neko-neko. Nah sekarang saya ajarkan seluruh Indonesia, nek melu Esa Terati iku lho ajarane, nek ajaran liya melu silakan ning jaba pager. Itu aja. Jadi kita ndak ribut. Nek Esa Terati nganti orang duwe murid metu kabeh njaba, ya kan? Kuwi standarnya Esa Terati ora ono, tapi tidak akan mungkin. Siapapun lembaganya organisasi kalau memberi ajaran keluhuran budi itu pasti tetap ada dan selalu ngeremboko. Dan yang mengajaran ini jangan kaget kalau timbul intrik-intrik, ya itu akan ada, tidak bisa. Sedangkan agama saja, dimanapun ada agama itu pasti ada intrik-intriknya, pasti. Segala sesuatu yang timbul yang ada pasti akan diikuti segala sesuatu yang pasti adalah menggerogoti. Yang menggerogoti itu dikatakan setan-setan itu. Nah kalau Esa Terati digerogoti tingkat 2, tingkat 3, jurus lama baik, itu golongan-golongan setan-setan itu. Jadi tidak usah takut dengan setan-setan itu. Jadi itu sejarahnya. Ini aku mau percaya belak buat kotang wong-wongan itu aku. Karena saya terlibat, saya tahu persis. Saya pernah ditanya oleh orang Surabaya, saya kaget, dia tanya, masa sih, apa deh? Masih itu yang mengesahkan tingkat 2, tingkat 3 siapa? Masalah. Bagi saya tidak pernah saya akan tanya gitu. Tanya kalau lagi saiki sudah almarhum. Nek ndak almarhum dulu mesti saya laporkan, Mas niki takon niki menan jawab dewi. Saya itu bagi saya lah tabu yang sudah tidak ada ya tidak ada. Saya menerima ini ya begini. Wene takon neko-neko rasa takon ya sing ngene iki, gelem nampa ngene iki ya sing ngene iki. Bagi saya begitu. Terpaksa saya cerita.
Beliau mendapatkan pelajaran di sini, tapi disahkan karena orang Esa Terati, ya dia Esa Terati. Kamu apa? Menengkep lakep. Beliau berpikir kalau Mas Iman disahkan oleh Esa. Kalau kecamatan disahkan Esa, dia masih bengok, mampu semangat sake Esa enggak. Mas Iman tetap menghargai Esa Terati ini. Itu yang ada. Tekon zaman dia tak cerita nih, karena saya ikut di Esa itu mulai tahun 59 dan tidak pernah berhenti. Esa Terati kuyo-kuyo, Esa Terati ngantemi wong ning juru jeding, ning isor dipan, ning WC ada. Esa Terati iki ora gelut ora enek. Ning Jogja wong Esa Terati dipateni wong. Ya sekali orang Esa Terati iki sombong kemelinti. Esa Terati gelut, ya biasa kalau saya. Wong diajari gelut ora oleh. Tapi nek gelutan orang nganggo tatanan itu mesti dimarahi. Enggak bener. Ya. Banyak kejadian di Indonesia itu. Kalau dulu banyak lalu lintas SMS ke Madiun, ke Wonglok nih Madiun. Lah, tapi saiki beberapa daerah yang muncul Madiun ora enek. Itu fenomena yang biasa terjadi di dalam satu organisasi yang makin lama makin besar. Kalau Jakarta ingin, ya Jakarta membentengi milih orang-orang itu yang baik-baik toh. Adik-adik kecil, ada pertandingan. Yang ada adalah seneng dan bangga. Pada seneng bangga, pamer-pamer tanpa sadar Esa Terati menjadi sombong. Itu diikuti. Nah sombong itu kadang-kadang bablasan kemelinti. Lah nek bocah iki gelut, monggo cilik ya wajar. Jadi siap-siap ae menghadapi itu. Ya. Karena Esa Terati itu mengajarkan keluhuran budi, makanya kalau saya dulu anak SMA yang baru boleh latihan. Lah saya kecil nerombol boleh ikut gara-gara adiknya almarhum itu, Gekot itu sepantaran saya. Itu hanya 2 orang itu. Lainnya ya ndak ada, gede-gede kabeh, SMA kabeh. Lah kalau sekarang Anda melihatnya lahiriah kok didik ini, tapi tidak ketat, sekian tahun muncul, ya salahmu, ojo nyalahne wong liya. Ya. Kalau memang mau mendidik ini ya harus diawasi terus. Ketua cabang Esa Terati, kalau saya mengatakan jangan di belakang meja saja, tapi turun tekoni latihan-latihan apa deh kesulitane, apa yang bisa bantu dan ini. Nah sementara ini ketua cabang Esa Terati sing akeh lho, tapi anak sing muga Jakarta ora. Ya sing akeh-akeh di belakang meja. Nah, saya bengok tadi malam di Jogja. Setelah saya jabarkan ini melenger-lenger, gak gampang. Lah Esa Terati, wah ngembangan gampang, aku sing deg-degan. Mereka yang ngembangan seneng ae, wake. Nek saiki aku deg-degan. Satu saat mateni wong, ya kan? Belas sing dipateni Pak Lurah. Untung aja Pak Lurah wong preman, tapi kan menjadi masalah. Nah kalau Esa Terati semua ditanggung pusat, mati aku ra iso lunga nih, ra iso ngadeg aku. Jakarta lapor, ini lapor, cek ngaku tuh sapure piye. Makanya sekarang kalau mau menjadi pimpinan di situ, minimal saudara harus bertanggung jawab kelakuannya dulur-dulurmu iki jogonen.
Nek ra iso njaga ya wis serahno kembali ke pusat. Nek pusat enek sing ditunjuk ya tak tunjuk cabange, nek ora enek ya ditutup. Sing rugi padha rugine. Dadi ora enek badine. Mung dadi sedulur ya. Jadi satarate pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab, mari kita kelola yang baik, kerukunan itu makin tambah. Kalau orang satarate guyub rukun, harga diri baik satarate maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik. Jangan dikira satarate tidak akan diawasi, diawasi terus mas. Saya harus jeli di carane di ora pusat itu. Kalau dulu waktu ditetar sama ditutup, nasib satarate sudah tidak ada. Hebatpun Jakarta, tercatat tidak ada apa-apa. Tapi kalau pusatnya ditutup, pasti di seluruh Indonesia akan ditutup. Risikonya wong mensiarkan keluhuran budi, ya disitulah. Kalau peguron-peguron yang lain kok gak enek gegeran-gegeran, ndak mungkin. Karena satarate itu didik tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, kalau satarate menjadi kelompok tukang gelut, kapan satarate ini memimpin masyarakat? Ini yang ada. Jadi saya kembali lagi ke permasalahan. Saya mengatasi rasa diatasi, mau mati-mati karpe dewe aja diatasi. Lagi ngatasi kok waktu hilang percuma. Kita tanggulangi, lonya apa loh data ditanggulangi? Anggere satarate ape guyub rukun suwe-suwe lile akan melu satarate. Itu pasti. Tapi satarate kalau memikirkan badan wadah tok pasti akan digemburi. Lah wong satarate ra tau tirakat lho. Satarate mung kumpul, mau ngomong gitu. Ndak pernah tirakat lho. Padahal orang itu kita dituntun lahiriah batiniah. Terutama pimpinannya itu yang miring. Nek ini siap jadi pemimpin, bicarane anggotaku itu tetap ayam tentrem. Ini. Untuk itulah saudara sekalian, kalau menghadapi itu, kalau saya dia diawasi, tapi dengan penuh senyum aja. Contohnya, satarate di Madiun. Nggak ada orang nggak ngeloni Madiun di Guamburi tahun-tahun ya. Guamburi ngerti Guamburi, lah malah kira Ciloko itu Mas Heru ada sini. Peristiwa tahun 92 itu, boleh terpancing semua orang satarate nganti musolane polisi dibuat demi lah. Wong satere nganti ditangkep kabeh dilone wong orang agamis, wong komunis, itu takon bubarkan aja sateran. Memang tujuannya bubarkan sateran. Saya sebagai pimpinan yang guyu tok mesen, tapi orang ngempet dulu piye, karena yang salah kita tidak dididik akhlak yang mulia. Yang dikatakan desa, desaan itu tidak. Wah enek putih ya, putih harus bisa ini orang ngerti tuh. Justru mulai dari polos itu diprogramkan. Orang masuk satarate diceritani sejarah satarate yang baik-baik. Nggak mungkin saya lain buat ceritani lele. Ceritani, tujuane, ya. Kemudian ilmunya nyapa diwarai pencak silate, ini harus dikenalkan dulu.
Sehingga mereka menjadi mandit. Anak-anak kecil itu kalau diceritani, dia lebih mantep, menyakin. Tapi nek ditok orang diajari pencak tok, pinter pencak, kalau akhlak itu ndak baik, ya jadinya ndak baik, kurang baik. Ini harusnya gitu. Seneng dari kecil itu, saya seneng. Kenapa? Saya mengalami kecil itu didoktrin langsung oleh Mas Imam. Saya ingat. Maka saya pesan, ditanggapi ya ditanggapi, tidak usah ditanggulangi, dikumpul ke dulur-dulur, peraturan ini kalau tidak ada, peraturan itu sebarkan. Sebetulnya sudah acaranya satria aja ini. Nanti akan saya turunkan tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu satu hal yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang, tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkannya. Ini aja. Lu apa ada, Mas? Gak mungkin, Mas. Seorang namanya Tarmaji mampu ngatur rata-rata se-Indonesia. Kalau Lombok, gak mungkin loh. Loh, klenger ya? Itu tuh. Dan itu tidak akan banyak ketingkat telune itu. Rata-rata gegeran. Melu aliranku, bubar itu. Nggak mungkin mahkota itu dibuat pirang-pirang, nggak mungkin. Pada sekarang S1 sudah nggak ada. Nah saya nggak mau S1 nanti seperti perguruan lain. Beno tak salani, tak kene Mas Wilis, tak kene Siti, tak kene Tajuari, wah aku ya tinggal tahu saka Mas Waji. Tanpa sadar saya membuat polemik, yaitu satu permusuhan. Nggak diajari, ajar saya aja. Lah, kelompok Sipit, kelompok Mas Wilis, kelompok Mas Erno, buyar ndak S1? Buyar. Dan dicari ilmunya. Saya tingkat loro wis. Tingkat loro wakeh. Saya mau tanya, apa tingkat loro itu aktif kabeh? Ora. Apa mesti apike? Durung tentu. Ya ta? Tapi nek musim pengesan toko nunjuk aku ngesane ora iso no. Ora aktif ning pelajaran kok dadi guru lho. Metu dalan ndi. Ini harus sadari. Maka orang nanti yang mengesahkan harus mengikuti penataran dulu. Antara aktif ndak ya ndak usah mengesahkan ini. Lu kok dulu boleh? Itu dulu. Kok mengatakan begitu Mas Wadi? Saya ceritani. Saya latihan tingkat 2. Dah. Terus saya terlambat. Orang pakaian saya datang. Saya dipanggil. Demaji sama Deswantoro sama Tato sama Gunan pulang aja. Loh kok pulang Mas? Ya sudah, saudara tidak usah masuk tingkat 2. Loh, dasarnya apa? Lah saudara terlambat. Loh, terlambat dong, belum pakaian. Loh, tapi kan sudah terlambat. Oh iya, tapi saya usul Mas. Apa? Kemarin Mas Diro itu terlambat lebih setengah jam. Tapi Mas Imam nggak boleh. Loh, kemarin, sekarang ya mati aku. Bener juga. Ya bener bukan. Ya kira aku yang ngangkat. Itu aturannya belum dibuat toh. Karena saya tukang ngengkel ya. Saya itu kalau dengan almarhum itu memang sering ngengkel ya kamu.
Sampai Pak almarhum Pak Batini wong sing maning engkel ya dimati. Karena saya dengan lahir batin bukan benci ndak. Ya sudah. Dipanggil Mas Kamto, Mas Wahyudi almarhum sama almarhum Pak Batini. Ini tolong mereka berempat itu boleh ndak latihan. Kamu berembuk. Kalau ndak boleh ndak ya. Saya bilang, ya, saya sudah. Tapi satu yakin, nanti Mas Kamil Pak buat ini orang itu tak berantem ya Allah. Beliau ternyata setuju supaya tidak diulang lagi. Itu satu katakan didikan kepada saya bahwa latihan desa terlatih itu harus tertib. Terutama pelatihnya. Karena dengan awal tertib, tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri. Begitu ketatnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini. Tingkat loro yang swasta itu dimunculkan oleh oknum tingkat loro yang sudah dipecat dari Satrati. Nek kuwi sing hebat masih melebihi Satrati. Nek kowe iso hebatmu lho, ora nganti tutup wis kesel sembarangane. Saya itu niteni wong ya latihan tingkat 2 sudah mau disahkan metu ngetekne perguruan warnane kuning, semua orang tahu dia pencak silatnya lumayan. Di Madiun geser Satrati gede. Saya hanya mesem saja. Di situ banyak tokoh-tokoh Satrati itu mendukung musuh almarhum. Tapi saya tidak mau cerita almarhum, karena almarhum itu kalau diceritani masalah Satrati, orang itu akan dimusuhi. Tapi tak titeni. Pirang tahun kuwate. Ini semua saya siarkan. Ini nasihat Pak Tomo Mangkujoyo. Itu loh. Jadi jangan saya katakan ini ndak. Karena pertanyaan ini, menyangkut ini, pertanyaan ini ndak. Itu saya ndak akan cerita karena Pak Tomo mohon maaf ya. Saya tidak tahu persis ceritanya gimana. Tapi saya tahu hanya beliau sebagai ketua umum. Sejarahnya ndak, pertanding ya ndak pernah tahu, anak didik ndak pernah tahu, tapi jadi tokoh sebagai ketua umum Satrati, gitu loh, Mas, ya, betul. Dan yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang kami hormati, melakukan beliau yang hadir di pembicaraan yang mana orang yang hormati juga. Aku Susilo, saya dari pengurus cabang Jakarta Selatan. Saya sejak awal tadi sudah bisa mengambil benang merah, artinya bahwa problem organisasi kita tercinta adalah di dalam proses mentransfer pengetahuan atau nilai-nilai ajaran Satrati itu ternyata seperti tadi disampaikan Mas Madi adalah lebih dominan pada pencak daripada nilai-nilai esoteris atau kebatinan atau kejiwaannya. Artinya bahwa dan fenomena ini memang ini menggejala di hampir semua cabang. Ya, lemah di sisi pengkodifikasian atau pembukuan keesaan, nilai-nilai keesaan. Keesaan itu meliputi pasti sejarah. Nah, langkah-langkah yang kira-kira strategis untuk dilakukan ke depan untuk bisa melakukan kodifikasi terhadap nilai-nilai yang bergerakan ini yang tidak sistematis diberikan. Saya merasakan sendiri ketika latihan polos sampai dengan putih itu sedikit sekali
input yang diberikan kepada saya terkait dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang ditanggung atau nilai-nilai atau ajaran untuk menuju kepada keluhuran budi. Ini selaku Ketua Umum Pusat, Mas Fadli, kami mohon untuk bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah dilakukan untuk mensikapi atau melihat sisi lemah itu tadi bagi organisasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu gini Mas, karena sudah menyeluruh ya, itu saya sadar. Tapi permintaan dulur-dulur ingin mendirikan cabang itu, ya saya nek ditak tolak sampai datang sampai nangis-nangis ingin dirikan, itu satu ya. Padahal menurut penilaian saya urung wayai, tapi ngeyel. Ya saya sebagai seorang kakak ya sudahlah. Tapi biarpun saya pesan-pesan itu, tapi kenyataannya yang ada terjadi begitu. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Tapi fenomena ini yang terjadi, saya terima kasih. SHTRAT bukan organisasi yang tersurat, tapi organisasi yang tersirat. Apa sebabnya kami sendiri juga tidak tahu. Kalau SHTRAT peguron itu masih punya catatan-catatan. Ilmunya catatan-catatan, nanti kata ilmu lahiriah ada gelaran pencaksilatnya. Tapi SHTRAT tidak, SHTRAT itu sudah diajarkan ya kamu ngembangkan. Kui bener salah ya salahmu, karena kita menganut dadi wong itu aja landhep dengkul. Maksudnya jadi orang SH itu sing cerdas. Semua ajaran SHTRAT baik senam jurus itu penuh logika. Tidak asal aku nomoku kau ayo gini. Ini salah satu contoh ya. Kemudian dalam menanggulangi kejadian yang sudah ada, bukan pusat tidak membuat program, tapi pusat tetap membuat program. Semua pelatih itu harus mengikuti penataran. Di Madiun sudah dicoba, tiap ranting itu melalui penataran. Kemarin ada angkatan penataran itu hampir 400 untuk seorang pelatih di ranting di kecamatan. Mereka tidak bisa ke cabang, tapi khusus hanya berkutat di ranting itu terdata. Ada piagamnya. Kemudian cabang itu ada pelatih cabang yang nantinya akan ada pelatih pusat. Ini khusus pelatih. Ini penanggulangan pertama. Penanggulangan yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, tidak semua orang itu berhak mengesahkan. Ini harus disadari orang-orang aktivis. Nah, setelah itu seluruh cabang didikannya hanya ini. Fenomena yang benar selama minimal 2 tahun. Jangan mudah-mudah mengesahkan, risikonya ya harus ditanggung. Apa enggak boleh Mas tahun? Boleh. Yang benar kamu bisa enggak mengesahkan mereka? Karena didikan SHTRAT ini lahiriah dan batinnya profesional dan ideal. Idealnya biasa. Rohnya SH itu di idealisme. Rohnya SHTRAT itu justru di dalam ilmu batiniahnya. Lah ilmu batiniah itu banyak ditinggalkan lahiriah kok. Jadinya SHTRAT seperti ini. Nah kalau sudah memapah, kalau pertama kali saya mulai daerah itu. Tangerang siapa Mas Hernu? Saya tahunya Mas Hernu. Biarpun di situ ada tingkat 2, saya tahunya Hernu.
Kita ada konsultasi gini-gini gimana. Lah, fenomena yang ada di Tangerang itu tidak sama dengan Jakarta Selatan. Itu pasti tidak sama. Di desa, katakan di masyarakat, siji cilik siji anggit, siji desa siji coro tarik. Watak sifatnya orang yang ada di Katan Kupang tidak sama watak sifatnya dengan orang di Padang. Itu harus kita cerna. Modelnya lain-lain. Jadi kalau memikirkan nesaterati seluruh Indonesia, kalau orang memahami sebetulnya seneng antik. Mikir nesaterati sebetulnya mikir Indonesia, Mas. Latar belakangnya berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, watak sifatnya ekonomi beda-beda, enek sing jenderal, enek sing prajurit, enek pegawai tinggi, enek pegawai rendah, enek sing pedagang, enek sing tukang golek puntung rokok. Kalau saat di Madiun itu alasan lain, Sugeng siang Mas, tukang golek puntung rokok itu apa itu bukan orang Esa? Orang Esa, ya harus kita hormati. Dengan fenomena yang macam-macam, jangan kaget nesaterati juga macam-macam. Tapi bagaimana ketua-ketua ini arif dan bijak di dalam menyikapi ini? Saya setuju sekali. Cara menyikapinya bagaimana? Sering berkumpul untuk saling silaturahmi. Saya datang ke Jakarta, bukan saya melihat Jakarta Mekah ora dijak ngluyur ndelok gedung-gedung, ndak loh. Saya diajak bertemu saudara sekalian untuk saling dialog. Nah, saya terima kasih. Tapi langkah pusat Sarbatat yang sekarang saya luncurkan ini suratnya ada. Yang isinya adalah ajaran nesaterati ini loh. Yang pokok ajaran nesaterati ada 6 jurus. 6 jurus itu perubahan dari lama ke baru, tapi tidak merubah konstruksinya. Tetap hitungan 36, yang dirubah itu kalau jurus lama itu mukul bandul, tapi kita mukul begini. Jurus yang disempurnakan ini kalau tidak salah 1 sampai 8 itu tidak semua. Nah ini diembuskan oleh orang-orang yang belajar jurus lama atau orang ngerti senam jurus. Tapi bagi saya gimana? Tidak masalah. Tapi tidak merusak tatanan ajaran nesaterati. Jadi tadi saya katakan belati toya itu tambahan aja. Nesaterati itu permainan tangan kosong. Nesaterati main karo apa ini? Cuwit itu ilmu saka ndi ngarang dewi. Yang bener nesaterati permainannya tangan kosong. Jadi terusin ya. Karena nesaterati sebetulnya tidak menggunakan ini. Menggunakan ilmu nguruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Meluluhkan orang itu tidak perlu dengan tangan tabu, tangan ini sampai ngampung tabu. Tapi dengan omongan minggir. Gak keplai. Nah itu omongannya tukang beca. Jadi mau jadi orang nesaterati sebetulnya hal-hal ini harus tahu. Masih fit gelut, gitu. Menang itu wajar, orang belajar pencak tingkat turu pisan. Nek kalah diguyu, masih fit gelut, gitu. Tapi cara menyelesaikan lain. Itu minggir itu. Mau seorang ngerti? Oh ya Mas, itu karena getaran dari batin ini yang antem mereka. Itu tingkat luru. Minimal itu. Minimal. Jadi wong tingkat loro itu harus mawas diri dulu.
Diwasa tingkat loro sambat lucu no. Apa dadi tingkat loro? Lha ya logikane lho. Jalur sangu ngecer lagi. Ngecer jalur sangu. Mas ini tingkat loro itu mampu menjadi panutan. Begini lembah mana? Itu pun tingkat loro itu. Wong diwarai nek ra iso tandang toto lahir ya toto batin, masuk ra iso. Gitu. Ini yang ada, karena belakang so jeru loh, tak buka belakang dan jeru, gitu loh, saudara sekalian. Saya matur nuwun sekali tanya nih, saya memang sudah cara bertahap, nanti akan pelan-pelan. Matur nuwun mas, dan yang lain. Kayaknya masnya ingin rencana menjadikan SATKP itu direncanakan dalam bulan Oktober. Saya sedang memikirkan kalau draft yang pertama itu untuk bagaimana seluruh Indonesia itu bisa hadir, tidak manoyot mandindi mansiladan. Karena SATKP itu sebetulnya ajang silaturahmi, bareng wis kumpul sambung pas seduluran. Ini ada. Tapi fenomena ini berkembang menjadi ajang prestasi. Kalau ajang prestasi ya SATKP harus siap. Karena prestasi itu kaitannya dengan penghargaan. Nah SATKP itu sementara ini seperti adik-adik ini hanya adanya piagam, piala. Lah fenomena sekarang itu tidak begitu. Nek sing dadi juara yo dihargai, raketang mung serepes rong repes, iki nggo jole tuku bobok. Ini yang ada fenomena ini. Karena alam ini selalu berkembang, organisasi ini berkembang. Tidak bisa SATKP pada ini zaman tahun 95 kudu kon padha ini tidak sama itu dulu. Mas Semangat itu kan dulu, sekarang gitu. Jadi situasi kondisi sekarang ini bagaimana harus kita tangkap. Maka saya mengeluarkan buku Guru Sejati. Guru sejati itu bukan manusia, seberapa apapun manusia, kecuali ya Rasulullah itu ya. Uang itu ngapusi, siapa ngapusi, masih ada. Lah, karena fenomena sudah tahu, kita hanya memikir yang terbaik dari yang baik. Jadi apa yang sampaikan kalau saudara tidak cocok, tidak usah dipakai. Tapi yang saya ketahui itu adanya. Tapi namanya orang, ini gue ngomongane tarmaji, umbarnai, ya bisa aja. Gitu loh. Ini yang ada. Jadi kalau kita sering silaturahmi, sering ini, bukan berarti saya bener enggak. Saya itu manusia ya punya salah, punya keliru. Saya harus minta maaf. Kalau didikan Islam kan mengatakan astagfirullahaladzim, saya minta maaf, minta ampun. Jadi makin tinggi tingkatannya di SATKP, tidak usah tanya lain. Itu makin lembah mana. Tapi nasi pijeneni, wah noy, lengono tingkat luru, balik naik. Nek perlu munggahnya tingkat 5 gitu. Ini tapi kono mesti jeru ceritane blak-blakan ae. Kita bertemu itu pas seduluran, jablaban. Itu yang dimau SATKP. Sebetulnya SATKP itu kumpulan orang-orang yang iman takwanya pada Tuhan Maha Esa Allah SWT itu kuat. Jadi kumpulannya wong-wong sing ngerti aturan-aturan ora gegeran. Enek lacan bingung. Kuwi nek SATKP podo ora metu wis metu wae tak lapore ketua umum. Mas niki tokne ae nyapa mumet-mumet ngurusi. Wis ora oleh bayar. Kesel enek mung kari-kari golek seneng dadi dirusui.
Kan gitu. Tapi sebetulnya ya, kita mendapatkan desa teratai itu jauh lebih. Kita minimal jadi kendel, di lingkungan jadi disegani, perilaku kita menjadi dihormati. Dilarang regane. Yang kita dapatkan itu. Jadi dia rata-rata aja golek duwe, emang ajarannya orang golek duwe kok. Makanya zatar ngedekne koperasi, empes loh. Ya mau ngomong tok. Rata-rata suge-suge. Yo pinter-pinter, tapi medit. Saya ngajak zatarate, tolonglah termakan pas uang ngajak, saya tolong uang Anda daripada ke sana kemari, kita coba setahun lah. Apa mau serupiah, ₹2 tidak ada aturan. Ini sedekah pada zatarate. Nanti kita atur dan kita istilahnya pusat hanya ingin melihat, tapi kita percayakan untuk itu. Dan masukkan sendiri pada bank. Nanti telepon. Duit sing kumpul sakmene miliar dari cabang ini, cabang ini ngomongke ning anggotane. Pamane Tangerang iki lho, tak jan iku duwe wis lebone. Jadi itu saya rasa bisa. Dan saya yakin bisa. Dulu Resa menyadari. Ini. Jadi itulah, terima kasih. Dan akan kami tindak lanjuti agar supaya biarpun tidak sama 100%, saya berusaha 100%, tapi kalau ada sampai 85-90 insya Allah saja. Dan yang lain monggo. Yang salah yang untuk warga kita saudara yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon petunjuk Mas Maji. Saya melihat keadaan saudara-saudara kita, kadang warga yang ada di kota Depok itu sangat memprihatinkan karena sudah 11 kecamatan sekarang Mas, dan adik-adik di Depok itu sudah berprestasi di Jawa Barat. Mohon petunjuk aja, sebetulnya Mas Topik juga tinggal di Depok. Kalau lebih senior saya tidak berani matur apa-apa. Mohon petunjuk saja Mas. Siap. Bukan saya yang pengen. Jadi semuanya, bukan saya hanya mewakili, bukan saya Mas, saya nggak ada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Mas Maji, saya ingin mengajak kita semua. Jadi kalau saya perhatikan di dalam satu pertemuan Saresen itu adanya ya seperti ini dari dulu. Coba kita sekarang itu kita ini usulan kita rubah bukan tempatnya tapi materinya. Jadi sekarang ini kan seolah ada tuntutan ke pusat harus begini dan lain sebagainya. Jadi kalau ada misalnya ingin satu catatan-catatan yang dibukukan, itu sebaiknya dari kita-kita yang muda itu justru sudah memberikan catatan-catatan, disampaikan gitu, Mas ini kok saya punya catatan saya dalam sejarah gitu ya. Jadi enggak, misalnya Mas masih kok nggak mau nyatet sih sejarahnya, misalnya jangan seperti itu. Itu salah satu dari dulu ini tidak ada perubahan. Nah saya ingin tadi malam ini kelihatannya kita lebih banyak membicarakan tentang nilai.
bahwa kita itu Esa Terate itu sebetulnya di dalam menjalankan ya ajarannya itu ada nilai-nilai yang diajarkan. Nah, ini tidak pernah di dalam diskusi ini yang ditanyakan itu adalah bagaimana Mas implementasi di dalam kehidupan. Misalnya seperti saya gitu ya. Di dalam mengimplementasikan, kita itu kan sebagai orang Esa kalau ajarannya kan harus jujur, iya kan? Misalnya seperti itu tuh nggak pernah ditanyakan, misalnya di dalam kehidupan kita menemukan situasi yang sulit kita menentukan mau berkata jujur itu sendiri, karena ada sesuatu yang dilematis seperti itu. Jadi supaya kita di dalam sarasen itu kita lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan, ya di samping memang organisasi dan lainnya itu harus, tapi di dalam pengimplementasian misalnya nilai-nilai yang diajarkan di dalam Esa itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita, kenapa kok saya tingkat 2 tidak diluluskan, saya nggak ditolak, sementara sebetulnya nilai-nilai ajaran yang sudah diajarkan itu sendiri, entah kita sudah jalankan atau belum, itu kita tidak pernah kita permasalahkan seperti itu. Mungkin bagaimana ke depan kita di dalam pertemuan-pertemuan ini, saudara-saudara yang lebih muda seperti saya ini lebih menanyakan hal-hal yang di dalam masalah implementasi. Misalnya contohnya kita hidup di dalam suasana yang dilematis, misalnya ada sesuatu yang secara hati nurani kita sebetulnya tidak pantas kita lakukan, tapi situasinya di situ sulit kita untuk misalnya seperti itu, bagaimana menyikapi seperti itu supaya tadi nilai-nilai mengarah kita itu sebagai orang Esa Terate menjadi manusia yang berbudi luhur itu ada pencerahan, ada tuntunan gitu. Terima kasih Mas. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Pur. Sebetulnya itu yang ada. Dan menjawab dari saudara kita dari mana? Depok. Kalau sekarang ajukan aja sebagai cabang berdiri sendiri. Jadi saya sebetulnya mengizinkan Ranting itu jadi cabang. Orang itu yang diatur lebih sedikit itu malah seneng. Ngatur oke, kuwi sombongnya enek. Marilah kita percayakan ada ini. Nek dipercaya tenan kunggu kemelinti gitu. Jadi ajukan aja. Lalu mengenai apa yang dikatakan Mas Pur, sebetulnya kita berbicara ajaran Esa Terate. Kita tidak berbicara masalah problema latihan-latihan yang ada di masyarakat itu. Itu bisa diselesaikan kalau sangat-sangat mudah. Bisa diselesaikan aja. Ibaratnya tidak perlu kita semua tahu, tapi bagaimana kita mengatasi problema yang ada di masyarakat, yang ada di kita sendiri. Saya telah dididik bagaimana kita diperlukan oleh orang itu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkecimpung, kita menjadi orang yang diperlukan. Ibaratnya tanpa saya itu tidak akan jalan. Satu-satunya jalan saya mengambil orang itu. Itulah saya. Jadi saya menggeluti Esa Terate ini, fenomena yang diajarkan itu saya tekuni. Memang saya belajar mulai tahun 59. Saya mulai bertanding tahun 61, saya disahkan 63.
Tapi setelah keluar SMA sekitar tahun 666 dan 67, saya ingin menggeluti apa yang dipelajari oleh almarhum Mas Imam. Saya kesetrum itu hari 63 karena saya bersikeras saya minimal akan berpuasa 100 hari. Siapa Tarmadi yang sebenarnya, di mana letak kelebihan kekurangannya, saya ingin tahu. Kemudian saya tidak tahu dari ujung mana, tahu-tahu saya kesetrum sampai ibaratnya semaput, saya digotong, dibawa ke Mas Imam. Terus beliau bertanya, ada apa Dik? Oh, saya kesetrum Mas, domain dini. Setelah beliau tahu saya disuruh makan, diambil makanan, saya tidak mau. Sampai 3 kali saya diancam, kalau tidak mau makan tolong di rong dinongka wedan. Makan aja timbang dian wedan. Ini pernah lah gua kuyupit ya waktu juga lah, tapi imannya ada. Saya tahu persis kelebihan saya, kekurangan saya, dan bagaimana saya menutup kekurangan ini. Hilangkan tidak bisa, itu ciri wanci ginomati. Manusia itu selalu membawa ciri khas dirinya sendiri, tapi ditutup pisau. Saya tahu bagaimana saya punya kelebihan dan bagaimana saya punya kekurangan, tapi beliau berpesan, jangan gampang-gampang menggunakan kelebihan ini kalau memang tidak terpaksa. Saya kan ya. Belum. Kemudian saya mengikuti jejak beliau. Pada suatu saat dia bertanya, Dek Maji, apa mau mengikuti jejak saya? Saya katakan, iya. Wong guru, iya. Beliau nyesem. Loh, kenapa? Kalau saya mengatakan jangan. Karena Dek Maji, imam seimam, punya kelebihan sendiri, punya kekurangan sendiri. Ibaratnya saya tidak akan nikah, Dek Maji kan pengen nikah. Nek pengen nikah, boleh sangune urip. Siti wanci ini boleh sangune pati, silakan. Saya nangkap. Mulai itulah saya ngelibak. Carane golek duwe nggo ngopeni anak bojo. Tinggalkan itu golek sangone pati. Saya tinggalkan. Saya sudah belajar baca ora tedas, akhirnya larangannya tak tangan. Saya punya ilmu gunting, nek tak kampleng wong mesti gelenteran. Apa larangannya tak hilangkan. Semua apa yang ada saya hilangkan. Almarhum hanya mesem. Karena ini ngeregeti. Orang yang tidak ngeregeti hati adalah orang yang jujur. Orang jujur itu apa adanya. Berlahir utusan batin, apa yang saya omongkan itu tumus dalam hati saya. Tidak ada ngomongkan, tapi itu tidak kata hatinya. Ini tidak akan bisa. Ini yang saya jalankan. Dan ini bertahun-tahun. Tidak hanya seminggu, 2 minggu. Karena saya berangkat dari orang dasar. Bapak saya pegawai golongan 1A, ibu saya dolanan di pasar. Tapi saya memberontak, apakah saya harus begini ya Allah? Saya harus bisa. Saya teratim bimbing bina saya. Ini yang ada. Tapi saya mendapatkan banyak hal di teratim itu.
di mana falsafah mengatakan manusia dapat dihancurkan, dimatikan, tapi tidak dapat dikalahkan. Ini maksudnya kita berjuang sampai kapanpun, kalau belum kembali itu Pertiwi, saya akan kejar itu. Wajib kita seorang laki-laki golek sangune urip, ngopeni anak bojo. Golek sangune pati, kita siap dipanggil Allah SWT. Ini harus imbang. Tidak bisa. Nah, bagaimana saya ditawar oleh orang-orang? Selamanya saya tidak pernah pekerjaan itu minta. Semua ditawari. Mulai saya kerja di Korem, di rumah diparani. Dek, puro nyambut damel, saya selalu akan bilang ya. Tembuti teng Korem. Tapi satu saat saya minta, itu malah diyani, tapi akhirnya orang diyani. Saudara, saya mau bekerja di LLGR.